Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Dalam kehidupan manusia pasti tidak akan lepas dari pendidikan, karena pendidikan ini bisa berfungsi sebagai peningkatan kualitas dari manusia itu sendiri, baik individu maupun kelompok. Kemudian dalam hal jasmani, rohani, spiritual, material, maupun dalam hal kematangan berpikir. Dengan kata lain, untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi, pendidikan ini jika dilihat dari sudut pandang tertentu pasti akan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Akan tetapi tujuannya atau maksudnya ini tertuju pada peningkatan dari kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Nah, untuk pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya di sini dikategorikan dengan 7 kategori, di mana setiap kategorinya dibagi menjadi pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Untuk kategori yang pertama yaitu definisi. Nah, jika dilihat dari definisi untuk ruang lingkupnya ini, jika untuk ruang lingkup secara luas, pendidikan ini bisa diartikan sebagai hidup. Maksudnya, pendidikan ini adalah segala pengalaman dari berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi, untuk pendidikan dalam arti luas ini lebih berkaitan dengan pengalaman. Jadi di sini berkaitan dengan pengalaman, kemudian yang dilakukan di berbagai lingkungan, yang hasilnya ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, untuk bahan pembelajaran ini yang mempunyai pengaruh positif bagi perkembangan individu. Contohnya, seorang anak tertarik ketika melihat tangga, kemudian ia mulai memegang tangga, kemudian ia mulai menaiki tangga. Kemudian ketika menaiki tangga, dia tergelincir. Nah, berdasarkan pengalaman itu, akhirnya seorang anak ini akan selalu berhati-hati apabila menaiki tangga. Jadi dalam pengertian luas ini, pendidikan ini bisa berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan atau berbagai bentuk tindakan atau berbagai bentuk peristiwa, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Dan biasanya karena di sini pendidikan adalah hidup, artinya bahwa pendidikan di sini juga berlangsung sepanjang hayat. Kemudian untuk pendidikan dalam arti sempit di sini diartikan sebagai pendidikan adalah schooling yang berhubungan dengan pengajaran formal yang terkontrol. Dalam hal ini, pendidikan dalam prakteknya ini identik dengan persekolahan gitu kan, artinya yang berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa atau mahasiswa gitu. Jadi memang yang berhubungan dengan dunia persekolahan, di mana itu berkaitan dengan pengajaran formal di bawah kondisi-kondisi yang terkontrol. Nah, pendidikan ini biasanya dilakukan dalam bentuk pengajaran yang terprogram. Jadi untuk pengertian sempit ini biasanya pendidikannya ini sudah disetting atau sudah disengaja untuk dilakukan, kemudian diprogram dan bersifat formal. Pendidikan ini berlangsungnya di sekolah atau di dalam lingkungan tertentu yang diciptakan secara sengaja dalam konteks kurikulum sekolah ataupun lembaga formal lainnya. Nah, untuk lama pendidikannya pun biasanya ini ditentukan, misalkan 6 tahun untuk tingkat sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 3 tahun untuk sekolah menengah atas,
sampai pada tingkat perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pendidikannya ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini mempunyai jangka waktu penyelesaian dan akan berhubungan dengan kurikulum karena berhubungan juga dengan dunia persekolahan. Kemudian untuk tujuan dari pendidikan ini dalam arti luas melekat dalam tujuan hidup setiap individu, artinya tidak ditentukan dari luar individu, di mana pendidikan ini kan pasti terarah kepada pencapaian tujuan tertentu. Dalam artian juga bahwa tujuan pendidikan ini biasanya terkandung dalam setiap pengalaman-pengalaman belajar yang dilalui oleh setiap individu, di mana tidak ada ketentuan dari luar dari individu. Artinya memang individu ini yang menjadikan setiap pengalaman ini adalah suatu pembelajaran yang akan terarah kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Di mana untuk tujuan dalam pendidikannya ini tidak ada turut campur atau tidak ada keterlibatan pihak lain dalam hal tujuan pendidikannya. Jika dilihat dalam arti sempit, ini berbeda tentu saja dengan pengertian secara luas, di mana pada pengertian dalam arti sempit ini untuk tujuan pendidikannya ini terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat dan biasanya ditentukan oleh pihak luar individu. Kemudian siapa peserta didiknya? Dalam pengertian luas, peserta didiknya ini bisa siapapun, tidak dilihat dari gender, status sosial. Jadi dalam hal pengertian luas ini, pendidikan ini berlangsung bagi siapapun. Nah, dalam hal sempit, pendidikan ini karena dalam arti sempit berbicara mengenai pendidikan adalah schooling yang artinya dalam lingkup persekolahan dan pengajaran formal, maka peserta didik di sini yaitu siswa atau mahasiswa. Siswa bagi yang berhubungan dengan atau yang menjadi siswa pada suatu persekolahan atau mahasiswa pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal lainnya. Kemudian untuk waktu, pengertian pendidikan dalam arti luas ini tidak dibatasi waktunya, bisa kapanpun sepanjang hayat, bahkan pendidikan ini berlangsung sejak ketika lahir hingga meninggal dunia. Kalau dalam pengertian sempit ini ada waktu tertentu, dia juga terjadwal dan memiliki batas kapan siswa atau mahasiswa ini dikatakan lulus. Nah, untuk tempatnya dalam pengertian luas ini juga tidak dibatasi, bisa dimanapun, bisa di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Nah, untuk pengertian sempit ini lebih kepada tempatnya ini kepada lembaga pendidikan formal dalam berbagai bentuknya. Lalu siapa yang bertindak sebagai pendidik? Dalam pengertian secara luas, pendidik di sini tidak terbatas pada pendidik profesional dalam hal guru atau dosen, jadi bisa siapa saja. Kemudian untuk pengertian sempit ini lebih kepada pendidik profesional, bisa guru, dosen, dan lainnya, di mana pendidik di sini akan mendidik sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Kemudian bentuk kegiatannya dalam pengertian luas ini bisa berbagai kegiatan, peristiwa, atau tindakan yang memang pada awalnya disengaja ataupun tidak disengaja untuk pendidikan. Kemudian kalau untuk dalam pengertian sempit, bentuk kegiatannya ini di bawah kondisi-kondisi yang memang terkontrol.
Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Dalam hal ini terdapat berbagai konsep mengenai pandangan tentang makna pendidikan. Nah, konsep-konsep tersebut ini disebabkan dari berbagai disiplin ilmu ini memiliki objek studi yang spesifik berkenaan dengan manusia. Berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan ini dipandang identik dengan enkulturasi. Nah, enkulturasi ini bisa juga disebut dengan pembudayaan. Jadi di sini lebih berkaitan dengan proses di mana seseorang ini menyesuaikan diri kepada suatu kultur masyarakat dan mengasimilasi nilai-nilainya. Jadi di sini enkulturasi ini mencakup proses perolehan keterampilan dalam hal bertingkah laku, pengetahuan tentang standar-standar budaya, kemudian juga tentang kode-kode seperti bahasa, seni, kemudian kebiasaan-kebiasaan, ideologi, dan sikap-sikap. Kemudian berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai human investment. Artinya ini seperti penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu dari seseorang tersebut. Kemudian berdasarkan tinjauan politik, pendidikan didefinisikan sebagai sivilisasi. Ini diartikan sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara yang sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara. Kemudian berdasarkan pendekatan sosiologi, pendidikan ini dipandang identik dengan sosialisasi. Artinya di sini berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa di sini pendidikan ini adalah pengaruh yang dilakukan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa, atau yang bisa juga dikatakan kepada yang belum siap untuk melakukan kehidupan sosial atau sosialisasi. Nah, sasarannya ini adalah untuk membangun dan mengembangkan moral, kemudian intelektual juga pada diri seseorang sesuai dengan tuntutan masyarakat secara keseluruhan, kemudian juga berhubungan dengan lingkungan khusus tempat seseorang itu akan hidup dan berada. Kemudian untuk pendekatan secara biologi ini berarti proses adaptasi. Nah, ini merupakan proses penyesuaian diri dari seseorang manusia terhadap lingkungannya. Kemudian untuk pendekatan psikologi ini berkaitan dengan personalisasi. Di sini artinya berkaitan dengan upaya membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai perkembangan optimal, yaitu menjadi diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan berdasarkan tinjauan pedagogi. Pendidikan ini artinya adalah sesuatu yang hakiki, artinya pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Di sini mendidik juga berarti melakukan tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari berbagai pendekatan-pendekatan tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan ini adalah upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan ini berlangsung dalam hubungan antara orang dewasa atau pendidik dengan orang yang belum dewasa atau peserta didik di dalam suatu lingkungan tertentu. Karena pendidikan ini upaya yang disengaja, maka pendidik tentunya harus menyadari tujuan pendidikannya itu apa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik ini memilih isi pendidikannya, pengaruhnya tertentu, dan menggunakan alat-alat pendidikan tertentu pula.
Jadi dalam pendidikan ini ada unsur-unsur yang terlibat dalam ruang lingkup pendidikan. Unsur-unsur tersebut adalah, yang pertama adalah tentu saja harus ada tujuannya. Tujuan pendidikannya apa? Kemudian pendidik. Unsur yang ketiga adalah peserta didik. Unsur keempat adalah isi dari pendidikan atau kurikulum. Kemudian unsur yang kelima adalah alat pendidikan. Dan unsur yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Dengan era digital pada saat ini, di mana jaringan sudah tersebar luas di mana-mana, di mana akses internet bisa didapatkan dengan mudah, dengan murah, tidak hanya berdampak positif saja, ada berbagai dampak negatif juga yang terjadi di Indonesia ini. Dampak-dampak negatif ini lebih pada berkaitan dengan moral, di mana banyak sekali penyalahgunaan dalam bidang teknologi ini. Kemudahan mengakses segala sesuatu yang dengan mudah dan murah diakses oleh siswa atau murid ini bisa membuat kerusakan pada moralnya. Walaupun memang tidak semuanya seperti itu, tetapi ada beberapa atau ada kasus-kasus tertentu yang memang merupakan dampak negatif dari era digital yang semakin meluas seperti sekarang ini, di mana segalanya gampang diakses dan tidak ada filter, atau memang kurangnya komunikasi atau pengawasan dari orang tua itu juga bisa membuat kerusakan moral. Untuk menanggapi hal tersebut, tentunya pemerintah juga harus melakukan penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia. Nah, salah satunya itu dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi dalam pendidikan nasional. Nah, ini sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai apa itu karakter. Jadi, karakter itu dapat diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Karakter juga disebut sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan pikiran. Kemudian, karakter juga merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Jadi dengan pembentukan karakter ini diharapkan karakter siswa ini dapat kuat dalam mempersiapkan daya saing dengan kompetensi pada abad 21 ini. Yaitu di dalamnya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa pada abad 21 ini. Mengapa karakter? Theodore Roosevelt, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa mendidik seorang hanya dalam aspek kecerdasan otak dan tidak melibatkan aspek moral adalah ancaman mara bahaya kepada masyarakat. Jadi di sini pembentukan karakter ini sangat penting karena bisa jadi karakter ini juga dapat menimbulkan kehancuran suatu bangsa. Contohnya jika banyaknya peningkatan kekerasan, misalkan di kalangan remaja, ketidakjujuran semakin membudaya, semakin rendahnya rasa tidak hormat kepada kedua orang tua, guru, dan figur pemimpin, penggunaan bahasa yang semakin buruk, kemudian tingginya perilaku merusak diri. Nah, jika dicermati satu-satu, tanda-tanda tersebut bisa juga menjadi sebuah kehancuran.
Tentunya dalam mendidik karakter ini memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak seinstan yang dibayangkan juga, karena pembentukan karakter ini tidak semudah ketika hanya kita memberi nasihat seperti memberi instruksi, tetapi memang memerlukan kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Pendidikan karakter ini sangat penting karena pendidikan karakter ini memang ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Jadi memang di sini pendidikan karakter ini merupakan visi dari pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, etika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi di dalam tujuan pendidikan nasional ini yang ditekankan bukan hanya faktor pengetahuan saja atau keterampilan saja, tetapi di dalamnya juga ada faktor-faktor sikap, di mana ada dua sikap di sini. Yang pertama adalah sikap spiritual dan yang kedua adalah sikap sosial, di mana sikap spiritual ini biasanya berkaitan dengan Tuhan, di mana isinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian sikap sosial ini penjabarannya yaitu berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis serta bertanggung jawab. Jadi dapat dilihat di sini bahwa pendidikan karakter yang membentuk moralitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ini adalah faktor yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi sebagai seorang calon guru, kita tidak hanya mengejar dari sisi pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi ada juga sisi afektif atau sisi sikap yang harus dan penting juga dimiliki oleh siswa. Dari tujuan pendidikan nasional ini sebetulnya intinya adalah bermuara kepada memanusiakan manusia, di mana memang selain pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik ini juga sangat penting atau bisa disebut juga utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Untuk paradigma pembangunan pendidikan dan karakter dan kebudayaan ini diawali dari amanah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian dengan adanya juga kecakapan abad 21, di mana abad 21 ini merupakan abad pengetahuan, sebuah abad yang ditandai dengan terjadinya transformasi besar-besaran yang pada akhirnya semua sektor harus mampu mengaktualisasikan dirinya untuk mengikuti tuntutan zaman. Jadi tujuan dari pendidikan abad 21 ini adalah mendorong peserta didik agar mempunyai dan menguasai keterampilan-keterampilan yang berguna bagi mereka, agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Kemudian pertanyaannya, kecakapan apakah yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21 ini? Di sini kecakapan pada abad 21 yang dibutuhkan yang pertama adalah literasi. Jadi literasi ini adalah kemampuan menggunakan core skill atau penerapan dalam kecakapan dasar sehari-hari. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana di dalam literasi dasar ini ada literasi membaca, kemudian numerasi, literasi sains, digital, finansial, kemudian ada juga literasi kebudayaan dan bermasyarakat. Kemudian kecakapan yang lainnya yaitu kompetensi, di mana kompetensi ini adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks.
di mana dalam kompetensi ini yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif, yang biasa dikenal dengan sebutan 4C, yang di dalamnya adalah mencakup critical thinking, kemudian creativity, kemudian collaboration, dan communication. Untuk kecakapan karakter ini artinya adalah kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan siswa dalam menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Kemudian untuk keterampilan yang dibutuhkan dalam karakter ini, yang pertama adalah religius, kemudian nasionalis, ada mandiri, kemudian integritas, toleransi, ada gotong royong, kemudian kreatif, dan peduli lingkungan. Agar kecakapan ini saling bersinergi dan dapat diterima oleh siswa, maka kita juga tidak bisa mengabaikan lingkungan dalam pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya integrasi dari semua aspek lingkungan pendidikan ini dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan. Nah, untuk masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan ini, PPK atau penguatan pendidikan karakter ini adalah salah satu solusinya, di mana penguatan pendidikan karakter ini hadir untuk menyiapkan generasi emas 2045 yang memiliki kecakapan abad 21, di mana PPK ini menempatkan kembali karakter sebagai ruh pendidikan di Indonesia berdampingan dengan intelektualitas. Jadi di sini pendidikan karakter ini berperan dalam pembentukan generasi muda yang bertakwa, tangguh, cerdas, dan berkarakter. Penguatan pendidikan karakter ini di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, atau biasa juga disebut dengan etik, dan ini biasanya berhubungannya dengan kerohanian, yaitu biasanya beriman dan bertakwa. Kemudian ada juga olah rasa. Nah, olah rasa ini yaitu estetis. Estetis ini lebih berkaitan dengan integritas moral, kemudian rasa berkesenian dan berkebudayaan. Ini biasanya estetis. Kemudian olah pikir ini adalah literasi. Jadi untuk literasi ini berkaitan dengan keunggulan akademis. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Olahraga ini adalah berkaitan dengan kinestetik. Yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, di sini pelibatannya ini harus bekerja sama juga antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, atau yang biasa disebut dengan lingkungan pendidikan, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah, tujuannya di sini adalah membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 dengan jiwa Pancasila. Kemudian meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan pelibatan publik. Yang terakhir adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi serta kompetensi ekosistem pendidikan. Nah, untuk penumbuhan nilai-nilai utama karakter dari
PPK ini diawali dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olahraga yang mencerminkan dengan sikap-sikap religius, jujur, toleransi, disiplin kerja kelas, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, dan mengkristalisasikan nilai-nilai. Di sini ada 5 nilai utama. Yang pertama adalah nilai religius. Nah, nilai religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan, di mana terdapat relasi antara individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam. Jadi di sini untuk karakter nilai utama religius ini adalah sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran, kemudian mencintai alam, dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama. Kemudian ada nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi di sini untuk nasionalisme ini, kepentingan bangsa ini di atas kepentingan pribadi. Jadi ini di atas kepentingan pribadi. Contohnya misalkan rela berkorban, kemudian cinta tanah air, taat hukum, disiplin, menjaga kekayaan budaya bangsa, bisa juga menghormati keragaman budaya, suku, dan agama, dan menjaga lingkungan. Kemudian nilai utama yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian ini tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Jadi kemandirian ini lebih kepada sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, di mana memang karakter kemandirian ini adalah tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya misalkan mempunyai daya juang yang tinggi, profesional, kemudian berani, mempunyai juga etos kerja atau kerja keras. Untuk nilai gotong royong ini adalah kemampuan bekerja sama untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama yang sangat membutuhkan. Di sini contohnya misalkan kerjasama, solidaritas, kemudian yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kemudian yang terakhir adalah integritas. Integritas ini adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi integritas ini sama halnya dengan menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Contoh dari integritas adalah anti korupsi, kemudian kejujuran, keteladanan, kesetiaan, cinta pada kebenaran, dan lain sebagainya. Untuk landasan filsafat pendidikan karakter ini bisa dilihat dari aliran-aliran filsafat yang sesuai dengan karakteristik pendidikan karakter. Pendidikan ini kan tidak bisa lepas dari akar filosofisnya, karena memang pendidikan sebagai ilmu ini merupakan cabang dari filsafat dalam aplikasinya. Dalam filsafat pendidikan ada beberapa aliran yang saling merekonstruksi paradigma pendidikan. Di sini salah satu contohnya adalah progresivisme. Progresivisme ini memiliki ciri utama yaitu memberi kebebasan penuh terhadap manusia untuk menentukan hidupnya. Artinya
Aliran progresivisme ini percaya bahwa manusia memiliki kemampuan atau dengan kata lain memiliki potensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Jadi aliran progresivisme ini berpengaruh dalam pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik mendapatkan pengetahuan tambahan dari potensi yang dimiliki, kemudian dapat mengembangkan potensi secara mandiri dan dapat menjadi progres atau kemajuan untuk diri peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi aliran filsafat progresivisme ini lebih kepada penentuan atau penuntutan untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, kemudian bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang, dan selalu ingin lebih baik. Untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan, maka manusia ini harus memiliki pandangan hidup juga. Misalkan manusia ini harus bisa bersifat fleksibel, artinya tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus juga memiliki sifat toleran, kemudian selalu ingin mengetahui dan menyelidiki dan punya pikiran yang terbuka. Masalah atau problem yang biasa dihadapi manusia ini biasanya berasal dari lingkungan, dan dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya pada lingkungan-lingkungan atau pada permasalahan yang berbeda, manusia ini biasanya menjadi semakin berpengalaman atau semakin mempunyai pengalaman, jadi semakin mudah dan bijak dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Serta dengan makin seringnya manusia ini menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman yang didapat, maka makin matang juga persiapan seseorang dalam menghadapi tantangan atau tuntutan di masa depan. Pembahasan selanjutnya itu mengenai filsafat Pancasila, di mana filsafat Pancasila ini adalah dasar filosofis yang dianut oleh pendidikan nasional Indonesia, di mana filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam falsafah Pancasila ini mempunyai karakter yang dijiwai oleh kelima sila. Yang pertama adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, di mana dimaksudkan bentuk kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta berakhlak mulia sebagai karakteristik pribadi. Artinya karakter yang pertama ini mencerminkan saling menghormati, bekerja sama, berkebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan bagi orang lain serta tidak melecehkan agama seseorang. Kemudian bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimaksud di sini adalah perilaku saling menghormati sesama keluarga negara Indonesia, tidak memandang suku, etnis, budaya maupun warna kulit. Dalam nilai ini tercermin karakter yang adil dan beradab, menghormati, mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban, kemudian tenggang rasa dan berani membela. Poin yang ketiga yaitu bangsa yang mengedepankan persatuan Indonesia, artinya memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Ini misalkan tercermin dalam sifat bergotong royong, rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Kemudian untuk poin keempat adalah bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Artinya karakter kerakyatan ini tercermin dari sikap yang tenggang rasa terhadap rakyat kecil yang menderita, kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian berani mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Artinya di sini adalah
Berkeadilan sosial ini tercermin dalam perbuatan yang menjaga adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, kemudian juga menjaga harmonisasi antar hak dan kewajiban, hormat terhadap hak-hak orang lain, suka menolong orang lain, menjauhi sikap pemerasan, tidak boros, tidak bermewah-mewah, suka bekerja keras, dan menghargai orang lain. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.